Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di resume selanjutnya. Jadi di sini saya akan membahas tentang wawasan kebangsaan yang ada kaitannya dengan eh, apa namanya nilai-nilai bela negara ya. Jadi sebelum kita memulai satu konteks pembahasan ini tentang wawasan kebangsaan ya. Jadi eh, Pak Soekarno, presiden kita pertama, uh, pernah memberikan satu quotes yaitu adalah negara ini bukan milik kelompok tertentu, kelompok ini bukan milik agama tertentu, negara ini bukan milik kelompok tertentu, bukan milik agama tertentu, bukan milik etnis tertentu, tapi adalah milik seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini yang perlu dipahami secara mendasar untuk menanamkan satu rasa nasionalisme kita. Jadi kita punya perasaan senasib sepenanggungan dari Sabang sampai Merauke. Baik. Nah, kalau kita berbicara masalah wawasan kebangsaan ya, apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan ini bisa kita artikan bahwa sebuah cara pandang kita atau sikap kita yang di dalamnya terdapat jati diri, kemudian pemahaman kita tentang jati diri kita siapa, kemudian tentang lingkungan geografis kita ya, dari Sabang sampai Merauke, kemudian sumber dayanya, potensi fisik, non fisiknya, itu yang artinya semuanya terkandung dalam lingkungan strategis nasional ya, dalam satu kesatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada juga yang bilang, ada juga pengertian seperti ini, bahwa wawasan kebangsaan ini adalah cara pandang dari dalam maupun luar ya, sikap kita terhadap konteks di dalam negeri, kemudian sikap kita kepada aspek misalnya di luar negeri. Nah, seperti itu dari kita sendiri, kemudian bagaimana sikap kita kepada dunia. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada juga pikiran bahwa cara pandang kita secara pribadi, kemudian secara kolektif, kemudian yang didasari rasa keikhlasan dan rasa syukur. Itu kira-kira yang pemahaman awal tentang apa sih wawasan kebangsaan itu. Nah, jadi pada prinsipnya adalah untuk mencintai negara ini, untuk meningkatkan nasionalisme ini, sebenarnya kita bisa menilik dari sejarah. Dulu kita punya dua kerajaan besar di Indonesia, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Jadi dua kerajaan inilah yang awalnya terutama Majapahit ini daerah kekuasaannya dulu sangat luas ya, mungkin seluruh Indonesia ini adalah kekuasaan dia, seperti itu ya. Jadi mulai dahulu sekali ya, itu sudah ada satu konteks rasa senasib dan sepenanggungan seperti itu. Nah, kalau kita berbicara Nusantara ini sebenarnya dicetuskan awalnya itu oleh Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, yaitu pada deklarasi Juanda ya, 13 Desember 1957 kalau nggak salah. Nah, itu waktu itu dia menjabat sebagai Perdana Menteri. Makanya itu awal mulanya tercipta kata Nusantara ya waktu itu. Nah, sehingga ditetapkan pada tanggal 13 Desember itu sebagai Hari Nusantara. Nah, itu. Jadi itu pertama kali kita mendengar tentang konteks Nusantara. Nah, apa sih kenapa sih ada konteks Nusantara seperti itu ya? Ini merupakan cerminan dari sikap kita
punya rasa senasib, sepenanggungan seperti itu ya, untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, seperti itu ya. Jadi kita punya rasa yang sama untuk saling menjaga ya, mengikat, kita punya rasa yang sama kan, untuk memajukan bangsa ini, seperti itu. Sekarang banyak sekali isu-isu yang yang menguji ini kita bagaimana sikap nasionalisme kita ya. Salah satunya saja yang kemarin sangat hangat sekali, yaitu Natuna. Nah ini ya, kita juga isu ini memang luar biasa sekali, karena memang di Natuna itu punya potensi besar dari sisi kekayaan lautnya seperti itu, sehingga diperebutkan banyak negara batasnya itu ya. Nah, untung saja selain kita menilik dari sejarah ya, bagaimana tentang peta di situ, dan kita juga mendapat dukungan besar dari negara lain, bahkan ke PBB, sehingga kita masih bisa eksis mempertahankan wilayah teritorial kita. Nah, seperti itu. Oke, itu kira-kira pemahaman sedikit tentang apa sih wawasan kebangsaan itu. Nah, kemudian kita membahas lagi tentang konsensus dasar ya. Konsensus dasar untuk konsensus dasar kebangsaan, wawasan kebangsaan itu. Ada 4 konsep yang diciptakan, yang ada di Republik kita ya. Jadi yang pertama itu adalah Pancasila ya. Pancasila, kemudian ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, kemudian ada NKRI sendiri, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau misalnya yang pertama adalah Pancasila. Nah, Pancasila inilah sebagai landasan idil. Landasan idil inilah dasar negara ya. Jadi kemudian yang menjadi sumber hukum menjadi sumber hukum kegiatan atau aktivitas di dalam bernegara ya, seperti itu, atau ideologi yang isinya tentang bagaimana kita beretika. Jadi semuanya dasarnya adalah di Pancasila. Jadi sebagai dasar negara, kemudian sebagai sumber hukum, kemudian adalah sebagai ideologi negara. Jadi dalam kehidupan sosial sih itu sebenarnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Undang-Undang Dasar. Nah, ini wujud dari penjabaran 5 Pancasila tadi ya. Pancasila itu ada 5 norma, 5 norma dasar lah, 5 ya. Nah, seperti itu. Nah, Undang-Undang Dasar ini adalah cerminannya itu, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah NKRI ya. NKRI ini, nah, di dalamnya dari Pancasila kemudian diturunkan menjadi satu Undang-Undang Dasar, kemudian dituangkan lagi dalam satu konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Yang di dalamnya ada isinya adalah bisa kita lihat dari dimensi filosofisnya ya. Jadi kalau Pancasila itu kan memiliki filosofi Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, itu dari segi filosofisnya, karena kita di Indonesia ini berbagai macam suku bangsa ya. Nah, seperti itu. Kemudian adalah dimensi konstitusional yang tertuang dalam bentuk Undang-Undang Dasar ya 1945 yang pasal 1 terutama ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, kemudian teritorial ya, kemudian ada dimensi pembagian kekuasaan, kemudian terakhir adalah psikologi. Psikologi ini hubungannya dengan rasa berbangsa ya, mungkin dituangkan dalam Sumpah Pemuda ya. Nah, seperti itu ya, itu berbangsa satu, berbahasa satu ya. Nah, seperti itu. Kemudian nah, kita berbicara sedikit ya, apa sih negara itu ya? Apa sih negara? Negara itu ada 4 dasar yang membentuknya. Yang pertama adalah ada wilayahnya, kemudian ada rakyatnya, kemudian ada pengakuan warga, dan penting Indonesia dulu waktu 17 Agustus itu pernyataan kemerdekaan itu yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia itu adalah Mesir ya. Nah, itu kemudian akhirnya diikuti oleh banyak negara. Nah, selain pengakuan warga juga dibutuhkan adanya pemerintahan. Nah, situ ya. Jadi ini penting, apa sih negara itu? Nah, sudah mengenali apa itu negara, baru kita bisa menanamkan rasa nasionalisme. Yang terakhir adalah konsensus dasarnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini
kita dari SD ya itu sudah ditanamkan ya apa sih yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini diambil dari kitab Sutasoma ya, punyanya karangan Amputan Tular, perkiraan itu sekitar abad 14 kalau nggak salah. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangwa ya, beraneka ragam tapi masih satu jua, tidak ada kebenaran yang bermuka dua. Kira-kira seperti itulah ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini dicerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi memiliki satu konteks yang sama, satu konteks nasionalisme dari Sabang sampai Merauke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dari bagaimana wawasan kebangsaan itu terbentuk, maka kita akan bisa menurunkan apa sih nilai-nilai dasar bela negara ya, seperti itu. Kalau misalnya berdasarkan pasal 27 ya, ayat 3 itu nilai-nilai dasar bernegara itu ada cinta tanah air ya. So, kita lihat ada cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, kemudian rela berkorban, kemudian mempunyai kemampuan untuk bela negara, kemudian semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Nah, seperti itu kira-kira turunan dari bagaimana wawasan kebangsaan terhadap dan nilai-nilai ini ya, nilai bela negara. Kenapa kita perlu menanamkan itu agar meningkatkan rasa nasionalisme. Jadi kita perlu membina nasionalisme ya. Jadi kenapa? Agar kita memiliki rasa senasib penanggungan, kita bisa bertoleransi, kemudian kita bisa mengembangkan persamaan antara suku-suku bangsa. Walaupun kita banyak ya suku bangsanya, tapi kita tetap dalam satu konteks Indonesia. Yang tadi saya bahas di atas, akhirnya terwujudlah satu kerukunan kerukunan berbudaya, kerukunan beragama, kerukunan nasionalisme ya, kemudian persatuan dan kesatuan yang meningkat. Nah, kalau kita menilik ke tadi ya, ke wawasan kebangsaan, apa sih kita sebagai ASN apa yang kita harus lakukan ya? Ya pasti ya, pertama kalau kita punya tugas-tugas yang memang tugas pokok kita. Nah, sebagai ASN pasti kita akan melaksanakan pertama dalam bentuk ini nasionalismenya, wawasan kebangsaan dalam bentuk melaksanakan kebijakan publik ya. Kemudian melakukan pelayanan publik, kemudian yang terakhir adalah mempererat persatuan dan kesatuan. Ini yang paling penting, sehingga jiwa kita dalam melaksanakan tugas itu tercermin dalam bentuk apa yang kita berikan kepada masyarakat. Baik, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.